Oke, kita lanjutkan lagi, tadi terputus ya. Memorinya habis. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Jadi ada Lagrange-nya itu ya. Jadi alpha 1 kali alpha 1, Y1 kali Y1, X1 dot X1. Dan seterusnya. Jadi kita punya alpha 2 kuadrat, X2 dot X2. Ya. Terus ada lagi alpha 3 kuadrat. Kan 3 aja datanya ya. X3 dot X3. Nah, terus ada yang campuran ya. Yang campuran itu ada alpha 1 kali alpha 2 ya. Dan ada juga nanti alpha 2 kali alpha 1 itu sama ya. Jadi ada 2 sehingga kita bisa tulis tambah 2 alpha 1 alpha 2 ya. Karena ada bolak balik ya. Ada alpha 2 alpha 1 juga. Y1 Y2 ya. Ini hasilnya nanti min 1. Sorry, tergantung ya. Y1 kali Y2 dalam hal ini adalah hasilnya 1 ya, karena mana tadi ya, data kita itu yang ini ya, ini Y1 ini Y2 ya, sama-sama Y nya 1 ya. Jadi kita harus tulis semuanya ya, tambah 2 alpha 1 alpha 3 ya, Y1, oh di sini ada X1 dot X2 ya, di sini Y1 kali Y3 untuk yang ini, terus X1 dot X3 2 alpha 2 alpha 3 Y1 Y2 Y3 X2 dot X3 ya, kurung tutup. Nah, ini kelihatannya ribet, cuma sebenarnya L ini hanya terdiri dari alpha 1 alpha 2 alpha 3 saja ya, karena X1 Y1 itu data kita tinggal masukkan sehingga nanti kita akan dapatkan nilainya. Oke, nah sekarang kita tinggal masukkan nilai dari masing-masing ya. Apa itu X1 dot X1, X2 dot X2 seterusnya, Y1 dot kali Y2 dan seterusnya ya. Nah, yang pertama bisa kita hitung adalah X1 dot X1 yang ini ya. Saya tulis di sini X1 dot X1 yang ini datanya kita. X1 dot X1 itu, jadi kita tulis 1 kali 1 itu hasilnya 2 ya, karena 1 kali 1 ditambah 1 kali 1. Oke, terus ada lagi X2 dot X2, jadi itu sebenarnya panjang X2 ya, jadi itu sama dengan X2 kita ya adalah ini. Jadi kita punya 1, 3, 1 dan 3 itu nanti 1 kali 1, ini kali ini kali ini, tambahin ya, 1 tambah hasilnya 10. Terus ada lagi X3 dot X3, jadi nggak perlu lagi saya tulis ya, jadi kamu bisa cari sendiri ya, nanti maksudnya ini X3 ya, jadi X3 dan X3 nanti 2 kali 2 tambah 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Terus ada lagi X1 dot X2, itu nanti hasilnya adalah 4. Terus ada X1 X3 ya, 1 dari X3, contoh lagi X1 ini X3 1 kali 2 1 kali 2 2 ya, jadi hasilnya adalah 4. Terus terakhir ada X2 X3, jadi ini nanti hasilnya adalah 8, sehingga kita tahu nilainya semua ya. Tambahan ada Y1 kali Y2 Y1 Y2 Y1 sama dengan Y2 itu plus 1 ya, hasilnya plus 1 ya. Ada lagi Y1 Y3 Y1 kali Y3 itu min 1 ya, karena ini plus ini minus ya. Terus ada Y2 kali Y3 juga min 1 sama dengan min 1. Oke,
Nah, itu semuanya ya. Sekarang kita bisa tulis Lagrange-nya ya. Jadi Lagrange-nya ya, jadi saya biar continuous ya. Hasil akhir Lagrange-nya adalah, jadi ini agak lebar ya, alfa 1 plus alfa 2 plus alfa 3. Tambahin ini, nanti kamu ganti substitusi ini ya, dan totalnya akan minus setengah, ini nanti 2 alfa 1 kuadrat plus 10 alfa 2 kuadrat plus 8 alfa 3 kuadrat plus 2 alfa 1 alfa 2 ya. Sorry, 8 ini ya. Plus 8 minus 8 alfa 1 alfa 3 ya, kamu tinggal substitusi, minus 16 alfa 2 dan alfa 3. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang menjadi sederhana karena L-nya hanya fungsi alfa 1, alfa 2, alfa 3, nggak ada yang lain. Nilai-nilai ini kita dapat dari data-data kita. Ya, dengan syarat apa? Dengan syarat yang tadi, yang ini. Kita punya persamaan lagi satu ya. Bahwa alfa 1 tambah alfa 2 min alfa 3 itu sama dengan 0. Nah, ini syaratnya. Kita cari nilai minimum atau maksimum dari Lagrange ini dengan syarat ini harus terpenuhi. Oke. Nah, gimana caranya mencari ini? Nah, kalau kamu komputer bisa dilakukan dengan program ya. Cuma kalau di sini kita bisa pakai substitusi ya. Kamu bisa substitusi di sini dari syaratnya ini, alfa 3 itu sama dengan alfa 1 tambah alfa 2 ya. Jadi tinggal kamu substitusi di sini. Setelah kamu substitusi, nanti kamu akan dapat L hasil akhirnya itu sama dengan 2 alfa 1 ditambah 2 alfa 2 minus alfa 1 kuadrat minus alfa 2 kuadrat. Itu aja. Jadi sederhana sekali. Nah, sekarang ini kita cari minimumnya atau maksimum. Oke, cari minimum. Gimana caranya nyari? Kita tinggal turunkan ya. Jadi turunkan L terhadap alfa 1. Jadi kita dapat 2 di sini 0, di sini minus 2 alfa 1. Ini harus sama dengan 0. Sehingga dari sini kita dapat alfa 1 sama dengan 1 ya. Nah, hal yang serupa kita lakukan juga, turunkan terhadap variabel yang lagi satu, itu alfa 2 ya. Sehingga kita dapat juga 2. Ini ya, ini 0, ini 2. Ini 0 lagi, ini min 2 alfa 2, sehingga kita dapat ini sama dengan 0 ya, untuk cari minimum. Sehingga kita dapat alfa 2 sama dengan juga 1. Dari sini nanti kita dapat alfa 3 sama dengan, kita masukkan ini 1, 2. Nah, selesai. Kita dapat semua 3 alfanya ya. Jadi alfa yang ini kita dapat, alfa yang ini kita dapat, alfa yang ini kita dapat. Sehingga kita tinggal cari nilai W-nya kita sekarang. Ini W-nya, ininya kita sudah dapat, Y1-nya kita tahu. Ya, kita masukkan. Saya pastikan saya dapat jawabannya, nggak ada kesalahan di sini. Oke, sehingga kita masukkan W ya. Itu sama dengan, ini definisinya ya. Saya taruh di sini ya. Atau saya taruh di bawah ya. W ini definisinya sigma alfa 1 ya. Jadi alfa 1 apa? Alfa 1 kita dapat 1 ya. 1 kali Y1 nilainya positif ya, karena data 1 tadi. Kali 1 kali X1. Berapa ya X1 tadi? Jadi kita lihat X1 tadi 1 1 ya. Jadi data 1 1 ya. Terus kita dapat plus 2 ya, alfa 2 berapa? Alfa 2 kita dapat 1 juga. Y2 juga 1.
X2 adalah 13 ya. Plus 3, alfa 3 itu tadi 2. Y3 itu min 1 ya. Kali X3, X3 adalah 22. Oke. Sehingga kamu dapat W itu sama dengan, nanti kamu dapat min 2 dan 0. Dan itu adalah sesuai dengan yang pertama kita hitung ya. Yang pertama kita hitung yang ini ya. Bahwa W, yang mana tadi jawabannya? Adalah min 2, 0. Sebentar. Ya, ini dia. Oke. Sebelumnya kita sudah hitung. Untuk garis yang terbaik, W adalah min 2, 0. Nah, kalau kita tidak tahu garisnya itu, kita cari pakai teknik ini ya. Support vektor mesin namanya, sehingga kita dapat nanti W-nya min 2, 0, dan kita dapat B-nya nanti otomatis 3. Ya, dari itu, dan itu nanti kalau ada data baru, kita tinggal tes apakah nanti dia lebih besar daripada 0 atau lebih kecil. Kalau lebih besar dari 0, berarti nanti kita assign data kita sebagai positif. Kalau dia hasilnya lebih kecil daripada 0, kita assign data kita adalah negatif. Oke, jadi saya akan buat kesimpulan di sini ya. Teknik dari SVM ya. Jadi umpamanya kita punya data, oke, ini saja ya. Umpamanya kita punya data, ini kesimpulannya ya. Ini yang sederhana, tapi vektornya bisa lebih dari 2 ya. Pokoknya datanya kita itu adalah, di sini ada positif, dan seterusnya di sini ada negatif. Kita ingin buat garis terbaik seperti itu ya, yang akan memberikan nanti nilai yang paling lebar ya. Oke, gutternya atau selokannya paling lebar ya. Nanti data kita ini akan punya nilai apa namanya, X plus, nanti akan ada di sini ada X minus ya. Jadi di sini nilainya Y-nya 1, di sini Y min 1, gitu caranya ya. Oke, nanti kita tinggal pecahkan, kita cari nilai optimalisasi dari L itu sama dengan sigma. Jadi ini punya alfa masing-masing ya. Di sini ada alfa plus alfa 1, di sini ada alfa negatif ya. Jadi alfa 1, alfa 2 dan seterusnya ya, tergantung jumlah data kita ya. Sigma alfa, alfa ini kita nggak tahu nilainya, ini yang kita optimalisasi, dikurangi setengah sigma I J alfa I alfa J, ini juga, ini yang kita nggak tahu, YI YJ, ini data kita, XI dot XJ, ini cek dalam kurung ya. Jadi ini data kita di dot productin. Kita optimalisasi ini dengan syarat sigma alfa I kali YI itu sama dengan 0. Oke. Setelah kita dapat itu, kita cari W itu sama dengan sigma nilai alfanya itu ya, yang kita dapat dari sini. Kita dapat nilai alfa I ya. Tadi proses optimalisasi ya. Jadi proses optimalisasi kita dapat alfanya, kita tinggal nyari W-nya itu alfa I dikali YI dikali XI. Seluruh data kita itu. Oke, nanti kalau ada data baru kita tinggal cek jika sigma, bukan sigma ya, W aja langsung ya, W dot data kita ini yang baru ya, tambah B itu lebih besar daripada 0, maka positif. Jika lebih kecil daripada 0, maka negatif assignmentnya. Oke, jadi pokoknya kita punya data baru di sini, kita masukkan ke persamaan kita yang kita dapat.
Nanti apabila lebih besar daripada 0, maka kita assign dia positif. Apabila lebih kecil daripada 0, maka kita assign dia negatif. Oke. Nah, itu adalah inti dari SPV. Nah, kalau kalian tidak bisa mengingat proses penurunannya dengan Lagrange multiplier atau pengalihan Lagrange, kalian cuma perlu tahu bahwa SVM itu ini saja, dua ini saja, ya. Dan kita cari yang ini. Oke, sekian video untuk SVM. Sampai ketemu lagi.